Cahyo Pinile. Saya mengampu mapel produktif di TKJ. Kemudian kebetulan saya juga kaprodi di TKJ juga. Untuk hari ini saya akan mengisi MPLS dengan materi. Itu dibesarkan bisa, Bu? Pakai. Ya, itu. Oke. Diklik mawon. Ya. Tantangan pembelajaran era industri 4.0 di program keahlian teknik komputer jaringan. Untuk mengawali, jadi kita di tahun ini, apalagi ini masa pandemi. Jadi memang kita nanti di dunia pendidikan itu harus mencetak, terutama di SMK kita, itu harus mencetak generasi yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi nanti di dunia kerja itu kita sudah menggunakan industri 4.0 di Indonesia. Kalau di luar negeri itu sudah 5.0. Jadi kita harus benar-benar, istilahnya benar-benar tahu apa toh yang harus kita lakukan, apa toh yang harus kita dapatkan dari kita di SMK. Lulus SMK itu mau ngapain? Dari dunia industri 4.0 itu semua sudah menggunakan digitalisasi. Jadi kita harus benar-benar tahu digitalisasi dari teknologi. Kalian tepat memilih jurusan atau program keahlian TKJ. Jadi nanti Anda mempunyai nilai plus, ya, minimal Anda bisa mengetahui teknologi dan mengoperasikan teknologi, terutama komputerisasi. Gitu. Nanti saya tidak akan banyak bicara. Saya sajikan ada 2 video. Sampai nanti ada 2 video. Silahkan dipahami, dilihat. Terus kemudian nanti kalau ada tuh iya, itu silahkan dicatat apa yang Anda dapatkan dari video tersebut. Nanti ada 2 video, yang satu adalah istilahnya revisi dari 1.0 sampai 4.0. Jadi nanti ada sejarahnya. Kemudian yang kedua nanti kita ambil dari SMK 1 Boyolali, itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan menjadi warga SMK atau peserta didik di SMK. Simple. Tadi ada video nih. Yang revolusi sebelumnya. Videonya di play nih. Ya, ini di play aja. Oke. Ya, itu silahkan diperhatikan. Itu sekitar 6 menit. Pendidikan di era revolusi 3.0. Era revolusi
digital ini, pendapatan per kapita negara-negara dunia mengalami peningkatan yang sangat cepat. Revolusi industri 2.0. Revolusi ini dikenal dengan sebutan revolusi teknologi yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan dalam atau combustion chamber. Penemuan ini memicu kemunculan semua telepon, mobil, powerbank. Revolusi industri 3.0. Revolusi ini dikenal dengan sebutan revolusi digital, di mana ruang dan waktu semakin terkompresi dan hampir tidak ada jarak maupun pembatas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dari negara lain. Hal ini sesuai dengan cara pandang seorang psikolog yang mengungkapkan terjadinya pemanfaatan ruang. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah munculnya teknologi kecerdasan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Munculnya robot-robot dengan kecerdasan buatan dan otomatisasi membantu mempermudah pekerjaan manusia. Namun di sisi lain, dapat tantangan yang harus dihadapi karena otomatisasi revolusi industri 4.0. Pembelajaran dalam dunia pendidikan akan bisa bersaing dengan atau mengubah. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan output yang dapat mengikuti atau mengubah zaman menjadi lebih baik. Proses pembelajaran yang cenderung mengutamakan hafalan atau sekedar menemukan satu jawaban benar dari soal harus segera dihilangkan. Pembelajaran harus dialihkan menjadi proses pemikiran visioner, termasuk cara berpikir kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan generasi yang berkualitas dan menguasai teknologi agar bisa bersaing dengan kemajuan zaman. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan tersebut dapat terlaksana dengan mengubah metode pembelajaran dalam dunia pendidikan yang ada sekarang. Setidaknya ada 3 hal yang perlu berubah dari sisi edukasi. Yang pertama adalah mengubah sifat dan pola pikir peserta didik. Pola pikir yang harus dimiliki di era revolusi industri 4.0 adalah memiliki kemampuan berkreativitas, leadership, dan entrepreneurship, serta memiliki respon yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan pentingnya peran sekolah dalam mengasah dan mengembangkan bakat generasi penerus bangsa. Tersedianya fasilitas yang lengkap di sekolah dapat mempermudah peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Selain itu, guru yang profesional juga diperlukan untuk mendampingi dan membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar setiap peserta didik. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan institusi pendidikan tinggi untuk mengubah model pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Selain itu, solusi yang bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan dalam menghadapi revolusi pendidikan 4.0 adalah dengan menggunakan digital. Digital sendiri adalah suatu sistem teknologi yang diperkenalkan untuk menanggulangi meledakan informasi. Selain dengan pertumbuhan ekosistem pengguna mobil dan internet yang semakin tinggi, pertumbuhan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan volume serta jenis data yang terus meningkat secara signifikan di dunia maya. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Indonesia Muhadjir Effendi menilai aspek pendidikan di Indonesia perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan 5 kompetensi yang dimiliki oleh siswa didik. Kelima kompetensi itu dianggap sebagai modal yang sangat dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0. 5 kompetensi tersebut adalah yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, kemampuan kerjasama. Yang kelima, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oke, baik. Itu adalah video yang pertama berkaitan dengan sejarah
sejarahnya. Sejarah revolusi sampai 4.0, dari titik 1.0 sampai 4.0. Nah, ini adalah tantangan kita belajar di menghadapi era revolusi. Saya ambil dari SMA S1 Boyolali. Oke, silahkan dilihat lagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wajib Bedali dan selamat. Sudah sering di tayangan atau di slide PowerPoint saya ini. Di sini kita lihat ada gambar robot. Anak-anak mungkin juga sudah sering lewat atau melintas di jalan tol, di mana anak-anak kalau masuk di pintu tol sudah tidak lagi dengan menggunakan atau bayar tunai, tetapi sudah dengan menggunakan e-tol. Kemudian anak-anak juga pada masa pandemi ini mungkin apabila ingin makan, maka cukup panggil dengan GoFood dan lain sebagainya. Sebagian besar anak-anak kalau mengetahui bahwa perusahaan telah menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online, maka Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Hampir lebih dari 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap semakin lebar. Semuanya adalah berkat teknologi revolusi industri 4.0. Anak-anak sebagai generasi milenial maka akan menghadapi tantangan SDM pembangunan Indonesia di era revolusi industri 4.0. Data menyebutkan bahwa tingkat daya saing Indonesia berdasarkan analisa dari BPS di bulan Agustus 2017 dari 137 negara, Indonesia memasuki di peringkat 36. Kita tahu Singapura urutan ketiga, Malaysia ke-23, Thailand ke-32, dan baru Indonesia di tingkat ke-36. Dari 8,8%, sekitar 618.000 pengangguran sarjana di Indonesia, ini adalah total pengangguran terbuka. Kurang lebih 7 juta orang dari 128 juta angkatan kerja. Ini menunjukkan bahwa relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan perkembangan era dan impact, dengan tetap memberikan perhatian kepada aspek humanitis. Dalam menyiapkan literasi manusia, maka SMK perlu mencari metode untuk mengembangkan kapasitas kognitif sesuainya, higher order, mental skill,
berpikir kritis, dan sistemik, maka akan amat penting untuk bertahan di era revolusi industri 4.0. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka dipersiapkan adanya keterampilan, kelincahan dan kematangan budaya, dan entrepreneurship. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan. Agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia dan bisa berperan dengan baik di lingkungannya, maka manusia harus mampu memiliki keterampilan berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Dan yang kedua, agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka harus mampu bekerja dalam tim atau teamwork. Ini yang harus dipersiapkan keterampilan. Yang kedua, di dalam menyiapkan manusia untuk bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia atau di lingkungannya, maka kita harus menyiapkan kelincahan dan kematangan budaya sesuai dengan berbagai latar belakang, mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, maka harus dipersiapkan entrepreneurship-nya, termasuk sosial entrepreneurship, yang harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh semua siswa SMK. Dengan kata lain, untuk bisa mencapai literasi manusia, agar manusia bisa berfungsi dengan baik, maka bagaimana cara mengatakannya? Maka untuk menyiapkan strategi ini, maka perlu diubah bagaimana cara mengajarnya. Yang pertama adalah studi tematik berbagai disiplin, hubungkan dengan dunia nyata melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang kedua, dengan kegiatan magang di industri. Maka solusi yang harus kita siapkan dalam literasi manusia agar menjadi bagian dari general education yang harus dikuasai siswa SMK, maka literasi data dan teknologi dapat diterapkan di dalam mata pelajaran. Anak-anak, belajar sepanjang hayat atau yang kita kenal dengan istilah lifelong learning is becoming an economic imperative. Belajar sepanjang hayat perlu difasilitasi oleh sekolah, karena pendidikan tidak berhenti setelah mereka memperoleh ijazah. Tidak sedikit siswa di negara maju yang mampu memfasilitasi lifelong learning karena mereka sudah dianggap hal yang amat sangat penting. Dengan suatu unit khusus
maka dia akan bekerja. Oleh karena itu, solusi pembelajaran 4.0 dengan cara menggunakan blended learning. Kalau kita melihat biaya kuliah, biaya sekolah semakin mahal, jumlah guru, jumlah dosen terbatas, jumlah mahasiswa, jumlah siswa yang semakin bertambah. Maka untuk mengatasi solusi di dalam pembelajaran 4.0 ini, yang pertama adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap mempertahankan. Yang kedua, harmonisasi atau pengembangan peraturan yang ada. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 harus menyiapkan 4 indikator. Yang pertama berorientasi kepada kurikulum. Yang kedua adalah blended learning atau online. Yang ketiga atau unit khusus lifelong learning. Dan yang keempat hibah dan bintang dari lembaga terkait atau dinas yang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berorientasi kepada kurikulum. Yaitu literasi baru atau data, teknologi, humanitis yang perlu dikembangkan dan diajarkan. Yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dapat bisa dikembangkan. Yang ketiga, entrepreneurship dan internship ini agar diwajibkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, yaitu blended learning atau online. Kita hendaknya harus mampu menerapkan sistem pengajaran blended learning ini. Yang ketiga adalah unit khusus lifelong learning yang disarankan sekolah mempunyai unit yang secara khusus memberikan pelayanan lifelong learning. Dan yang keempat adalah hibah dan bimbingan dan teknologi dari lembaga terkait, dinas terkait untuk reorientasi kurikulum. Oleh karena itu anak-anak, dengan ada selamat pagi. Ya, itu tadi 2 video. Ada sesi tanya jawab, Bu? Ada, Pak. Silakan. Yang mau bertanya, silakan tinggal mengetikkan. Silakan, monggo. Silakan bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Barangkali Mbak Lia, Mbak Fitriana,
Triana, Bro, Andika, Dani, Febrian, ada yang ditanyakan? Silakan. Atau mungkin nanti ada hadiah dari Pak Wahyu, bagi yang bertanya Pak Wahyu. Siapa? Barangkali kalau ada yang bertanya, jenengan mau kasih hadiah atau apa? Kemarin Budur, Dia bisa nggak ketemu. Pak Afif, pulsa juga. Pulsa berapa? Kemarin Budur 50.000. Pak Afif untuk 2 orang, terus tadi Bu Fajar sama saya. Nah, jenengan barangkali Pak mau kasih hadiah buat anak-anak yang bertanya. Saya ngasih pertanyaan atau mereka yang bertanya? Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, jenengan kasih pertanyaan, nanti jawaban yang paling benar boleh jenengan pilih. Oh gitu. Nggak ada yang bertanya tidak? Nanti tak kasih hadiah. Ya nih, kancane pulsa ya tak kasih pulsa. Tak kasih paket data ini. Nah, pulsa Nanti paket data dikirimnya ini dulu. lumayan internetan. Ya. Silakan. Atau langsung mohon Pak, dengan kasih pertanyaan terus dijawab langsung di sini, nggak di grup WhatsApp ya. Nanti dijawab di sini. Oke. Kasih pertanyaan di sini. Iya Pak, di sini aja. Saya ngasih pertanyaan cuma mudah. Tidak berkaitan dengan materi tadi. Kalau materi tadi kan nanti katanya untuk laporan meresapnya berapa. Saya mau tanyanya begini aja. Nama komplit saya tadi siapa? Yo, gampang Itu banget aja. kan namanya. Pertanyaannya gampang Monggo. sekali. Saya mau menjawab. Tadi sudah dijelaskan di materi sebelumnya sama Pak Fajar. Nama salah satu guru produktif PKC. Ya Fitriana, mau jawab apa Fitriana? Silakan, nyalakan dulu videonya sama silakan menjawab. Fitriana. Yuk, silakan menjawab. Wahyu Cahyo. Benar bukan Pak Wahyu? Oh, nggak salah. Masih Apa ada, tadi? hanya masih ada kepanjangannya. Masih ada nama tambahan lagi namanya. Kula. Apa tadi yang menjawab? Kula, Bu. Oh iya, sebutkan namanya. Di sini namanya beda. Kristus Paulus Wahyu Cahyo. Benar buatan Pak? Kurang sedikit itu. Kurang sedikit. Yang paling tepat. Yang paling tepat ini. Gak ada yang paling tepat ini. Gak ada yang jawab. Susah Pak Bari namanya Pak. Ganti pertanyaan yang lain. Ganti pertanyaan yang lain. Oke. Siap-siap ya. Waktunya tinggal 5 menit ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Pertanyaannya, siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMK Pancasila 10 Wuryantoro? Nah, itu ya Bang Tel. Apa nama? Bapak Sunowo Gito Wahono. Siapa? Bapak Sunowo Gito Wahono. Iya, betul ya Pak ya. Ya, nanti nomor teleponnya Mas apa ini? Aku Namanya nanya Sony. Mati. Mas Sony.
Sony. Oh, Sony ya. Videonya tidak di-on kan, Mas? Di-on-kan dulu Mas. Coba videonya di-on bisa? Oh, ini ya? Enggak. Iya. Ini. Oke, nanti bilang sama Bu Mei nomor teleponnya. Nanti saya kirim paket datanya. Gitu ya, Mas ya? Oke. Oke. Untuk closing kita, untuk saya, terima kasih sudah mendengarkan tadi video-video dan perkenalan dari saya tadi. Intinya, Anda harus berpikir kreatif dan menggunakan teknologi seefisien mungkin. Itu. Untuk kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan sebenarnya nge-game. Tapi kita sebagai siswa TKJ itu harus menggunakan teknologi. Ya besok tak kayak paket data, berarti yo apa ya istilahnya gunakan yang penting. Ya begitu. Terus jangan lupa di rumah itu menerapkan 5M selama kita melaksanakan PPKM darurat, ya. Tetap di rumah, jaga kondisi, jangan keluar-keluar, ya. Naik keluar pakai masker itu pun kalau memang kepepet kudu ya. Nah, itu harus menggunakan masker. Nah, iso double. Oke. Intinya salam sehat, terapkan prokes 5M. Selamat Bu Mei. Matur suwun. Terima kasih Pak Wahyu atas materinya yang telah disampaikan tadi. Dan juga selamat kepada Mas Sony ya, 2 kali mendapatkan pulsa. Dimanfaatkan dengan baik-baik pulsa dari Bapak Ibu Guru buat pembelajaran daring nanti. Oke, terus ini hari terakhir kita MPLS. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah meluangkan waktu sehingga mau menyimak ya dari MPLS hari pertama sampai hari ini. Mari kita tutup MPLS hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup deh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti materi akan di-upload di YouTube. Dan juga ada penugasan dari Bu Fajar yang belum, silakan dilengkapi tugasnya. Karena akan menjadi pertimbangan untuk ujian mendapatkan HP Android di akhir nanti. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.